Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Eka Nur Fauzi dari kelas H NIM 227490 Prodi S1 Pariwisata. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Proses Analisis Pekerjaan dan Manajemen Bakat mata kuliah Human Resource Management. Oke, baik. Manajemen bakat. Definisi dari manajemen bakat sendiri adalah manajemen bakat memungkinkan organisasi untuk menarik dan mempertahankan bakat dalam jangka panjang. Manajemen bakat mencakup peluang pengembangan dan strategi yang memotivasi tim untuk menunjukkan kinerja terbaik mereka. Berikutnya ada proses-proses untuk mencapai manajemen bakat. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu mencari tahu sumber daya manusia yang dibutuhkan, peran utama, rencana perekrutan, dan aspek lain yang terlibat dalam strategi bisnis Anda. Yang kedua adalah menarik. Jangkau calon pekerja potensial melalui kampanye perekrutan di media sosial, posting di portal pekerjaan, dan referensi. Itu juga dapat menggunakan perangkat lunak perekrutan untuk menemukan kandidat terbaik untuk posisi yang terbuka. Untuk yang ketiga yaitu pemilihan. Temukan pelamar terbaik melalui serangkaian penilaian seperti wawancara, tes tertulis, penilaian keterampilan, dan tes psikometrik. Antara lain, dapat menggunakan sistem pelacakan pelamar untuk menyederhanakan proses perekrutan. Yang keempat ada pengembangan. Setelah karyawan direkrut, pastikan untuk memiliki proses orientasi yang efektif sehingga mereka dapat beradaptasi dengan perannya. Berikutnya ada mempertahankan. Melatih karyawan baru lebih mahal daripada mempertahankannya. Agar perusahaan dapat mempertahankan bakat yang ada, mereka mungkin harus meningkatkan kompensasi dari waktu ke waktu, menyediakan peluang untuk berkembang, meminta umpan balik, dan menawarkan fleksibilitas. Yang terakhir ada transisi. Departemen bakat harus berinvestasi dalam pertumbuhan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Tidak ada karyawan yang akan bertahan di organisasi Anda selamanya, tetapi Anda dapat melakukan wawancara, keluar, dan membuat rencana suksesi untuk transisi yang lancar. Selain itu, Anda juga harus memberi penghargaan kepada karyawan Anda yang paling loyal dengan tunjangan pensiun dan promosi untuk mendorong mereka bertahan dalam jangka panjang. Intinya yaitu menarik dan mempertahankan karyawan berbakat melibatkan pengelolaan orientasi, perekrutan, pengembangan ketenaga kerjaan, dan semua langkah di antaranya. Jika Departemen Bakat dapat mengelola semua aspek ini dengan sukses, hal itu dapat meningkatkan retensi dan membuat perusahaan berkembang pesat. Berikutnya ada analisis pekerjaan. Definisi dari analisis pekerjaan yaitu prosedur untuk menentukan tugas dan keterampilan yang diperlukan dari suatu pekerja dan jenis orang atau karakteristik orang yang harus dipekerjakan untuknya. Analisis pekerjaan ini menghasilkan informasi untuk menulis deskripsi pekerjaan. Berikutnya ada deskripsi pekerjaan. Definisi dari deskripsi pekerjaan yaitu daftar yang berisi tugas, tanggung jawab, hubungan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab kepenyilaan dari suatu pekerjaan, salah satu hasil dari analisis pekerjaan. Jadi semua analisis pekerjaan yang sudah kita dapat akan kita rangkum di dalam deskripsi pekerjaan yang bisa menjadikan referensi bagi perusahaan. Berikutnya ada spesifikasi pekerjaan. Daftar yang berisi persyaratan manusia dari suatu pekerjaan yaitu pendidikan keterampilan, kepribadian, dan lain sebagainya yang diperlukan serta produk lainnya dari analisis pekerjaan. Informasi yang diperlukan dalam analisis pekerjaan. Yang pertama yaitu aktivitas kerja. Yang kedua perilaku manusia. Jadi kita harus mendalami informasi tentang perilaku manusia terlebih dahulu. Yang ketiga ada mesin, alat-alat, perlengkapan, dan bantuan kerja. Yang keempat ada standar kerja. Yang kelima konteks pekerjaan.
Dan yang terakhir adalah persyaratan manusia. Kegunaan informasi analisis pekerjaan. Ada pula beberapa kegunaan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama ada perekrutan dan seleksi. Ini informasi analisis pekerjaan bisa kita gunakan dalam perekrutan dan seleksi untuk memilih karyawan atau sebagainya. Yang kedua ada pemenuhan EEO. EEO adalah Equal Employment Opportunity, yaitu konsep yang mengacu pada perlakuan adil terhadap semua karyawan dan pelamar kerja tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, asal kebangsaan, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, usia, atau disabilitas fisik dan mental. Yang ketiga adalah penilaian kerja. Informasi analisis pekerjaan juga dapat untuk mencari penilaian kerja seseorang. Yang keempat ada kompensasi, dan yang kelima adalah pelatihan. Melakukan analisis pekerjaan. Terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis pekerjaan terhadap suatu pekerjaan. Yang pertama, memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut. Jadi jangan sampai salah dalam menggunakan informasi tersebut. Anda harus memutuskannya dengan benar-benar, jika tidak, itu akan bahaya. Yang kedua, meninjau informasi latar belakang yang relevan, seperti bagian organisasi dan bagian proses. Anda harus meninjau informasi latar belakang terlebih dahulu. Yang ketiga ada memilih posisi representatif. Yang keempat, menganalisis pekerjaan secara nyata. Yang kelima, memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan supervisor. Dan yang keenam, mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Ada 4 metode untuk mengumpulkan informasi. Yang pertama adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Yang kedua ada kuesioner. Kuesioner sendiri adalah seperti Google formulir dan sebagainya. Yang ketiga ada catatan harian. Dan yang keempat, teknik analisis pekerjaan kuantitatif. Menulis deskripsi pekerjaan. Berikut tahapan untuk menulis deskripsi pekerjaan. Yang pertama, identifikasi pekerjaan. Identifikasi dulu pekerjaan tersebut. Yang kedua, rangkuman pekerjaan. Setelah Anda mengidentifikasi, itu bisa Anda rangkum dengan sedikit lebih ringkas, jadi tidak banyak tulisan. Yang ketiga, tanggung jawab dan tugas. Yang keempat, otoritas pemegang jabatan. Yang kelima, standar kinerja. Yang keenam, kondisi kerja. Dan yang ketujuh, spesifikasi pekerjaan. Menulis spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi untuk personel terlatih versus tidak terlatih. Menetapkan kualitas seperti ciri-ciri fisik, kepribadian, minat, keterampilan penginderaan yang menyiratkan adanya potensi untuk melakukan pekerjaan tersebut atau untuk dapat dilatih. Spesifikasi berdasarkan penilaian, spesifikasi berdasarkan analisis statistis, dan matriks persyaratan pekerjaan. Berikutnya ada manajemen bakat. Pengetahuan dan keterampilan serta perilaku apa yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Contoh model kompensasi atau profil pekerjaan untuk manajer sumber daya manusia. Yang pertama peran, yang kedua pengetahuan dan skill, kompetensi dasar personal kompetensi atau interpersonal kompetensi, model kompetensi atau profil pekerjaan manajer sumber daya manusia. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke materi yang kedua. Oke, baik. Kita akan lanjut ke materi kedua, yaitu perencanaan personel dan perekrutan. Perencanaan dan peramalan angkatan kerja. Perencanaan angkatan kerja atau pekerjaan atau personel merupakan proses untuk memutuskan posisi apa dalam perusahaan yang harus diisi dan bagaimana mengisinya. 4 hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan angkatan kerja. Yang pertama,
meninjau rencana bisnis dan data angkatan kerja. Yang kedua, mengidentifikasi kesenjangan. Yang ketiga, mengembangkan rencana dan peta strategis angkatan kerja. Yang keempat, melaksanakan dan mengukur pengaruh dari rencana angkatan kerja yang baru dengan menerapkan perubahan tersebut. Peramal kebutuhan personel atau permintaan tenaga kerja. Inventory, kualifikasi atau keterampilan, catatan daftar manual atau komputerisasi yang berisi pendidikan, minat karir, dan perkembangan bahasa, keterampilan khusus dari karyawan dan sebagainya, dari karyawan untuk digunakan dalam menyeleksi kandidat dari dalam untuk promosi. Bahkan pengganti personel, catatan perusahaan yang memperlihatkan kinerja dan kemungkinan dipromosikan saat ini dari kandidat dalam perusahaan untuk posisi yang paling penting. Yang ketiga ada analisis Markov. Analisis Markov adalah suatu metode yang mempelajari sifat-sifat variabel pada masa sekarang yang didasarkan pada sifat-sifat variabel tersebut di masa yang akan datang. Berikutnya ada meramalkan penawaran kandidat dari luar. Banyaknya pengangguran akan memudahkan dalam mendapatkan kerja. Semakin banyak pengangguran, semakin tinggi juga peluang Anda untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua ada alasan untuk mendapatkan kandidat yang lebih kompeten. Perencanaan suksesi merupakan proses berkelanjutan untuk secara sistematis mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan kepemimpinan organisatoris untuk meningkatkan kinerja yang terdiri dari 3 langkah, yakni mengidentifikasi kebutuhan kunci. Yang kedua, mengembangkan kandidat dari dalam. Yang ketiga, menilai serta memilih. Sumber kandidat internal. Ada beberapa sumber kandidat internal yang bisa kita pakai. Di sini ada 4. Yang pertama, lebih mengenai kekuatan dan kelemahan seseorang kandidat. Yang kedua, lebih berkomitmen. Yang ketiga, moral lebih meningkat jika dipromosikan. Yang keempat, lebih sedikit orientasi dan pelatihan pengumuman pekerjaan mempekerjakan kembali. Sumber kandidat dari luar. Untuk mencari kandidat dari luar, ada beberapa sumber. Yang pertama, perekrutan informasi dan pasar pekerja tersembunyi. Yang kedua, merekrut via internet melalui website atau sebagainya. Karena zaman sekarang internet sudah gampang dijangkau oleh banyak orang, sudah sampai di mana-mana. Yang ketiga, ada media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, yang sekarang menjadi X, Telegram, dan sebagainya. Di zaman sekarang, sedikit orang yang tidak memakai media sosial. Hampir semua orang memakai media sosial. Jadi media sosial ini bisa menjadi sumber yang sangat baik untuk mencari kandidat dari luar untuk kita pekerjakan. Yang keempat, ada agensi pekerjaan, Departemen Tenaga Kerja, dan agensi swasta. Agensi pekerjaan ini sendiri seperti LPK yang bisa memberangkatkan orang ke Jepang atau mungkin ke Australia dan sebagainya, sehingga ini bisa menjadi sumber perusahaan untuk mendapatkan kandidat dari luar jikalau kandidat dari dalam tidak bisa memenuhi ekspektasi perusahaan. Yang keempat ada pekerja temporer atau paruh waktu. Ini seperti halnya casual kalau di hotel, yaitu pekerja harian yang dimana dia hanya dibutuhkan saat perusahaan tidak dapat menjalankan semua aktivitas perusahaan. Semisal kalau di hotel itu tamunya sudah over, para staf tidak bisa menanganinya sendiri. Ini pekerja temporer atau paruh waktu ini adalah hal yang cukup membantu perusahaan, jadi bisa menjadikan sumber kandidat dari luar. Yang berikutnya, perekrut eksekutif. Yang terakhir, perekrutan perguruan tinggi. Merekrut angkatan kerja yang lebih beragam. Ini ada beberapa hal
ada 4 yang saya catat di sini. Yang pertama, merekrut wanita. Yang kedua, merekrut orang tua tunggal. Yang ketiga, pekerja berusia lanjut seperti nenek-nenek atau kakek-kakek yang masih bisa bekerja. Yang kelima, pekerja dengan disabilitas. Mungkin ada beberapa restoran yang sudah menerapkan ini sehingga ini cukup bagus untuk orang-orang disabilitas. Baik, mungkin begitu saja presentasi dari saya terkait materi dari mata kuliah Human Resource Management. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.